Jangan alkohol. Kalau alkohol itu mengiritasi, itu jadi radang nanti. Oh, yang bagus. Padahal kan yang namanya puset tali pusar itu harus busuk terus kering. Ya, tali pusar itu dulunya kan untuk jalannya makanan. Nah, setelah dia putus, itu secara alamiah dia akan membusuk. Makanya kalau tadi motongnya terlalu dekat, keringnya lama malahan. Oh, gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, rezekinya selalu banyak. Om Tasno, moga-moga rezekinya banyak banget ya. Amin. Dan ini katanya banyak pertanyaan. Ada ya? Ada pertanyaan ya. Oke, tolong Om Ya, Tasno bisa. baca. Pertanyaan kita jawab. Ya, siap. Dari pertama ya nih, dari Pak Mas atau Pak Yes, Mas Sunarti. Wah, nomor satu siapa? Sunarti. Kau tetangga Bapak kita. Sunarti. Ya, ini Mas Sunarti, assalamualaikum. ganteng orangnya. Kemungkinan. Nah, Numpang tanya Pak, ini saya pemula. Jadi Oh, dia merasa merasa pemula. Padahal udah pengalaman. Oh iya, pertanyaan saya begini Pak. Di saat kambing melahirkan, baiknya untuk tali pusarnya itu kita gunting atau kita putusin apa biar putus sendiri. Oke, Makasih, salam dari Lampung. salam kembali. Nomor Terus 2, Mas. kedua dari Iksan Ramadhani. Iksan Ramadhani, Mas Iksan. Iksan Ramadan, Ramadan orang nganggo i. Pengobatan pusar cempe basah umur 3 hari Pak. Nah, Ya. makanya. Oke. Ya, Jadi ya, dua pertanyaan nggih, dua. masalah Pusar. pusar. Jadi pusar itu pada saat lahir itu diputus enggak? Mhm. Nah, gimana caranya? Nah, Ini kambing ya. kambing. Jadi gini Mas. Jadi kalau lahirnya ketahuan, gitu, kan katanya ya ketahuan. Ya malam hari kita tidur Tidur. nggak tahu. Nggak tahu kalau bisanya mau melahirkan. Ya. Kira udah lahir. Nah, ada pusarnya kewer-kewer gitu kan. Ini panjang gitu kan. Nah, itu ini yang nggak ketahuan dulu ya. Ya nggak kebilang. Itu diputus nggak? Padahal sudah nggak keluar ini ya. Nah, sebaiknya diputus Om Tasno. Kalau kepanjangan. Ya. Jadi panjangnya pusar tuh yang sisa sebaiknya antara 5 sampai 10 cm. Oh, untuk apa itu? Pusarnya Ya, itu untuk dari nali. ini badan. Mhm. Ini pusar kan gini. Ya. Itu paling panjang itu 15 cm. Ya. Nah, kalau lebih dari 15 cm diputus, apa lebih dari 10 cm dipotong harusnya. Jadi ini pusar. Ini diikat dulu yang sudah putus tadi, Lah ya diikat. diikat. Diikat terus potong. Nah, potongan gini sampai perutnya itu kira-kira antara 5 sampai 15 cm. 10 lah ya sebut. Memang susah potongnya, wong cempenya kan nggak diem. Nah, Hanya jadi kira-kira kira-kira aja. aja. Kira-kira 5 sampai 15 cm. Ah. Kenapa? Bahayanya di mana? Kalau kepanjangan. Nah, kalau dia berbaring terus keinjak temennya, dia berdiri potol. Nah, Bisa bahaya. atau kejepit kandangnya jelek, kandang panggung tapi kadang-kadang bisa jepit itu, dia berdiri kejepit potol. Nah, kalau potolnya ini ngepok kalau orang Jawa atau dekat dengan perutnya bahaya. Nah, itu bisa bengkak nanti gitu loh. Bisa terjadi banyak hal di situ. Ya. Ya, gitu. Bersumber penyakit ini. Nah, tapi juga kalau kepanjangan selain tadi bisa keinjek, kalau kandangnya becek, kan kena kontaminasi kandang yang becek tadi itu. Nah, bisa kena banyak bakteri, ada Ya. Staphylococcus, ada Ya, Streptococcus. karena kandangnya kurang sehat. Nah, itu yang biasa nempel. Nah, yang patogen Om, ada yang sangat patogen tuh tetanus, Clostridium Ya, jelas. tetani. Nah, nanti kalau kena tetanus bisa pincang-pincang, kejang-kejang, Kaku. mati. Nah, gitu Mbak. Nah, gitu. Nah, itu bahayanya yang tadi kan nggak ketahuan. Kalau ketahuan gimana? Ya, kita Nah, mestinya kalau punya kambing hamil tua,
susunya udah menter-menter ya Pak, Ya. disendirikan, dikasih tempat yang kering. Kalau bisa jangan sampai ada yang bisa jepit-jepit tadi itu. Betul. Nah, kalau dia ketahuan melahirkan ya kita tolong, pas mau keluar ditunggu, pas mau ditadai gini kan, diterima gini, terus dibersihkan. Pertama ini hidungnya sama mulutnya dibersihkan dulu, matanya itu dilap, Rai. disiapin handuk kering atau kain kering yang udah nggak dipakai yang bersih. Ya. Kalau itu nolongnya di hutan mungkin ya bisa pakai rumput daun. kering. Tapi yang bersih. Ya sih kalau di rumah kan di kandang kan bisa baju-baju yang nggak terpakai kan bisa dipakai. Bisa. Tapi yang bersih. Untuk ngelap biar itu hilang ini selaputnya, ya kan? Terus dikeringkan. Nah, sama tadi kan itu pusingnya masih Pusarnya panjang nih. Nah, Diputus. kita harus siap gunting, Yang tajam, yang terus steril. Ya? yodium atau betadin, ya toh? Nah, yodium atau betadin dikasihkan di tutup botol ini, tutup botol ya, itu kan dikasih, dimasukin yodium. Nah, terus ini kan arian ini, tadi kan diikat dulu, Pak, benangnya juga dikasih Ya, betadin iya. dulu tuh diikatkan, baru digunting. Terus. Setelah digunting, yang tadi wadah botol tadi itu celup gini, pusarnya dimasukin tut gitu. Betul. Iya. Nah, jadi kan kalau ada semprotan juga boleh obat semprot itu. Dicelupin gini tak beberapa saat baru diambil. Nah, itu yang benar. Oh, iya. Nah, kalau sudah tadi pertanyaan kedua pusarnya basah. Pengobatan Pusarnya pusar basah. cempe basah Nah, umur 3 sama. hari. Nah, pusar Ya, yang seperti basah tadi cari betadin atau yodium tinctur atau triodin atau chlorhexidin, sama banyak gitu. Jangan alkohol. Kalau alkohol itu mengiritasi, itu jadi radang nanti. Oh, yang bagus. Padahal kan betadin. yang namanya tali pusar itu harus busuk terus kering. Ya, tali pusar itu dulunya kan untuk jalannya makanan. Nah, setelah dia putus, itu secara alamiah dia akan membusuk. Makanya kalau tadi motongnya terlalu dekat, keringnya lama malahan. Oh, gitu. Jadi kalau Om Tasno punya air minum pedang, mau diminum dicangkir yang gede kan dikasihkan dilepek, biar permukaannya lebar. Kan itu cepet dingin. Kalau permukaannya lebar cepet kering. Oh, gitu. Nah, gitu. Kalau terlalu pendek malah kering nanti. Cepet kering. Nah, malah bisa bodong nanti kalau salah-salah. Ya kan? Kalau agak panjang. Kalau panjang malah cepet kering. Nah, kebalik ya. Karena permukaannya lebar. Tapi kalau terlalu pendek mepet, kenapa enggak 1 cm sekalian? Nah, kan? Diikat 1 cm kenapa enggak? Nah, malah enggak bagus. Iya. Ya, harus agak panjang dikit ya, 10 cm. 10 cm. Nah, baru dipotong. Nanti kan nek orang itu istilahnya puput gitu. Nah, kadang-kadang gonda-gandu tuh kalau yang diangon orang-orang itu enggak digunting itu malah panjang 20 cm. Malah cepet kering ya. Nah, itu walaupun itu secara alami yang nggak dipotong, tetapi kalau karena ini medis ya harus dipotong. Kita kan bisa menganalisa nih yang terbagus bagaimana. Yang paling bagus selama ini adalah 5-10 cm. Ya. Terus yang tadi basah juga sama dikasih celupin ini. Oh, gitu. Nah, ada juga nggak cuma ini Pak Om, jadi penyakit yang dari tali pusat itu ya, karena ada apa itu infeksi. Infeksi ya. Nah, itu bisa kambingnya tuh pincang tuh. Karena bakterial itu yang normal itu muaranya ke dengkul-dengkul ya Pak. Ke sendi-sendi, akhirnya dia akan Larinya ke pincang. situ ya Pak. Nah itu harus diinjeksi antibiotik, pusatnya dicelup dengan Betadin. betadin tadi itu diinjeksi antibiotik. Oh, begitu Jadi itu cara. nanti sembuh. Nah, ya caranya Ngobatin. merawat pusar. Nah. Apa? Kambing. Masalah yang sepele tapi Iya. nanti bisa mati kalau nggak Sepele tapi kalau enggak benar bisa pasca fatal. pas fatal. Oke, gitu. Bisa diterima gitu. Oke, udah bentar ya. Ya udah. Baik teman-teman, itu pengalaman saya. Itu apa yang saya terapkan di kandang-kandang yang dalam pengawasan saya dan biasanya bagus. Untuk semua teman-teman, mohon maaf. Mungkin kalau ada punya pengalaman lain, mohon ditulis di kolom komentar. Itu akan menambah wawasan saya. Semuanya diucapkan terima kasih. Dan kami doakan semoga semua teman-teman selalu sehat dan rezekinya selalu baik. Amin.